keterangan Loli, keterangan mungkin dari NN, dari saksi-saksi, dari Fadel, maka tadi dilakukan gelar perkara. Dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajide sebagai tersangka. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ada pengakuan dari Laura sendiri adanya? Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Ya. Baik sahabat sekalian, seperti pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga, mungkin hal itu yang saat ini dialami oleh Rasman Arif Nasution. Ketika ia dihadapkan dengan kasus yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea terkait dengan pencemaran nama baik yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, justru terjadi kericuhan dan berakibat fatal di mana Rasman dan juga pengacaranya Firdaus Wibowo, di mana berita acara sumpah advokat mereka dibekukan, yang artinya mereka sudah tidak bisa beracara lagi. Di satu sisi, Rasman saat ini dihadapkan dengan sebuah perkara yang cukup viral, di mana ia mendampingi Fadel Bajide, mantan pacar dari Loli Mirzani, anaknya Nikita Mirzani. Dan ketika ia mendampingi Fadel Bajide dalam pemeriksaan terakhir, saat itu Fadel pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ketika kliennya ditetapkan sebagai tersangka, dan hampir dalam waktu bersamaan sebelumnya, ia pun mendapatkan informasi bahwa surat atau berita acara pengambilan sumpah advokatnya telah dibekukan oleh pihak Pengadilan Tinggi Ambon, yang artinya bahwa Rasman tidak bisa beracara lagi. Bagaimana nasib Fadel Bajide ketika Rasman sudah tidak bisa mendampinginya lagi sebagai seorang pengacara? Namun Rasman masih berkelit bahwa sekalipun berita acara sumpah advokatnya dibekukan, tidak ada larangan untuk ia tetap beracara. Memang agak lucu, tetapi itulah Rasman yang selalu membawa kontroversi. Dalam video ini kita akan menyaksikan mendengarkan bagaimana penyampaian dari Humas Polda Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa Fadel Bajide, klien dari Rasman Arif Nasution, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan ditahan kurang lebih 20 hari ke depan. Dan apa pendapat dari Rasman Arif Nasution maupun juga tanggapan dari para netizen terkait hal ini? Mari kita ikuti selengkapnya di video-video berikut ini. VA sebagai tersangka pasti melewati tahap-tahap ya. Jadi tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat auto sah kepada saudara VA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian VA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang ya, dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat tentunya. Lanjut penetapan saksi ke tersangka ya, pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30 kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krim Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Sikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada. Kemudian kenapa dari VA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti. Ya, dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya, yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak
pasal 76D, junto pasal 81 ayat 1. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ada pengakuan dari Laura sendiri adanya. Ya, kalau itu ada di penyidik. Ya, semua masih ada di penyidik, dari mulai barang bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini, rekan-rekan, mohon izin ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk VA. Ya. Langsung ditahan, Bu. Ya, untuk sementara ini kita masih di penyidik ya, penyidik masih mencari lagi keterangan-keterangan tentunya dari VA. Bu, benar akan ditahan 20 hari ke depan, Bu. 20 hari ke depan, Bu. Rasman sendiri tadi yang bilang, Bu. Iya. Ya, nanti kita tanya ke penyidik kalau itu. Yang jelas malam ini dari VA setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Bu, LM benar melakukan 2 kali BAP, Bu, dan itu ada perubahan atau gimana, Bu? Ya, dari kemarin juga kita minta pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu baru kita memeriksa VA. Berarti setelah LM sendiri melakukan BAP kedua, langsung ada penetapan ini, Bu? Setelah kita memeriksa VA ya, jadi tadi yang jelas sudah kita mintain keterangan dulu sebagai saksi terlapor. Bu Nurma, kapan pengakuan LM? Sebelumnya kan sempat menolak membantah bahwa dia nggak ada kejadian yang dituduhkan. Kapan LM mengakui bahwa benar ada kejadian? Semua ya keterangan dari LM sudah di penyidik. Ya. Pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NN, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan satu melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh Saudara Rahmat Riyadi, dan saya akan Zoom dengan tim advokat saya, dan ada juga Zoom dengan salah satu travel. Maka saya, poin pertama itu terkait saya. Poin kedua, bahwa saya tidak ada aturan yang mengatur bahwa saya tidak boleh beracara. Pertama, surat tersebut belum sampai ke tangan saya. Menjadi aneh bagi saya, kok kita sekarang menerbitkan satu surat kalau itu benar, sementara yang bersangkutan belum terima aslinya. Tapi sudah menyebar di mana-mana. Firdaus juga belum menerima, saya juga belum menerima. Tapi menyebar di mana-mana dengan segala perspektif yang terbangun tentang itu.
Nah, saya heran, apakah begini cara kerja sebuah lembaga yang kita hormati? Nah, saya ke depan tidak akan berapi-api dalam kasus ini, karena saya sudah sampaikan. Kalau tegas, setengah tegas, sangat tegas, keras, setengah keras, sangat keras, enggak juga, ya sudah, biar lembaga saya yang mengadili, yaitu DPN Pradi Bersatu. Ya, oke, Fadil, gimana berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu, bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Saya paling fair dengan kalian. Jangan begitu ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Bahwa organisasi advokat yang berwenang membuat seseorang itu beracara atau tidak. Contoh, Hotman Paris dijatuhi 3 bulan sanksi, tapi dia keluar dari situ. Jadi ini bukan sesuatu yang menurut saya kiamat. Cuma saya menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi saya, dan saya berterima kasih dengan banyaknya dukungan. Biarkan saja ini dibaca, diikuti, dan dijawab oleh masyarakat luas. Saya kira itu. Bang, reaksi pada mundur ya, Bang. Mundur ya, Bang, jadi pengacara Fadil, Setelah tadi Saudara Fadil Al-Fajar Bajide diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan, ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NN, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajide sebagai tersangka, dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan kuhap diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu, si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh Saudara Rahmat Riyadi, dan saya akan zoom dengan tim advokat saya, dan ada juga zoom dengan salah satu travel. Maka saya menyatakan, pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari Saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka
kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPN Pradi Bersatu di Sekli Malamannya. Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT. Berikutnya, kalau kau nggak mau dengar yang ngomong saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Saya paling fair dengan kalian. Jangan begitu ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah sekarang saya mau dan gelar perkara itu menetapkan saudara Al-Fajar Bajili sebagai tersangka, bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Congratulations Kodel buat status barunya. Congratulations juga untuk rumah barunya. Ya, selamat menikmati, selamat menempuh hidup baru. Dan gelar perkara itu menetapkan saudara Al-Fajar Bajili sebagai tersangka. Ya, anggap saja status baru dan rumah baru tersebut untuk proses adaptasi. Karena mungkin saja setelah dilakukan persidangan di waktu ke depan, rumah tersebut akan menjadi rumah kedua dan statusnya pun bahkan akan meningkat. Maka apa yang dialami saat ini anggap saja bentuk adaptasi di kehidupan yang baru. Congratulations. Bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan 20 hari ke depan. Gak enak ya kalau bener terus tuh. Masih iya setiap gak enak selalu harus dikasih kucing. Kan kasihan kucingnya, mana kucingnya udah kabur lagi. Tambah bingung kan harus dikasih ke siapa. Like what I said before, akan ada yang masuk jeruji, and then terbukti. Aduh, gak enak ya. Masih bener terus. Saya nggak akan layani. Ini urusan saya. Tunggu dulu bos. Fadel nggak ada di sini kalau bukan saya kuasa hukumnya. Jadi kalau Anda berkepentingan dengan Fadel, Anda jangan tanya saya tentang dia. Jangan gitu ya. Kita fair. Jangan dirimu kau pikirkan diri saya juga. Oke bang. Saya paling fair dengan kalian. Sabar bang. Jangan begitu ya. Dan ini bahagian dari rakyat Indonesia yang menyampaikan suaranya. Berikutnya, saya ingin sampaikan agar Mahkamah Agung memerintahkan kembali, karena di sini bukan dunia infotainment saja, tapi juga ada TV One, ada Detik dan lain-lain. Saya ingin koreksi agar tidak putusan yang membekukan ya. Membekukan itu bukan berarti mencabut. Yang membekukan ini
bisa aktif kembali kalau misalnya ada putusan di atasnya dan atau ada kekeliruan. Nah, sekarang saya mau bacakan. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44 KPTW garis sambung kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Lah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Bang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Fadel tadi mengatakan dengan sangat tenang. Dia bilang, oke Om, kalau memang saya tersangka. Kenapa Bang tinggalin, Bang? Kenapa Bang tinggalin, Bang? Bang, ada upaya hukum nggak, Bang? Bang, ada upaya hukum nggak, Bang? Tentang status tersangkanya Fadel, Bang? Bang, ada upaya hukum tentang status tersangkanya Fadel, Bang? Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih, Bang? Upaya hukumnya itu hanya ada satu. Apa itu, Bang? Peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Bang, Bang, tapi tadi ketika gimana, Bang? Reaksi keluarganya Fadel, Bang. Begini, Bang, saya mau zoom ini. Jadi saya hanya pesan ke Fadel. Fadel, kamu istirahat yang tenang. Pikirkan apa yang terjadi antara kamu. Dan tadi Pak Umar ada di sana, Martin ada, Bintang ada. Nah, karena kami belum begini, kenapa saya tidak langsung mengundurkan diri? Karena Loli bercerita ke saya itu tidak ada. Dan istri saya Bu Ade itu menanya juga di hati ke hati. Ngerti nggak hati ke hati? Saya tidak ada. Pas saya tidak ada, waktu saya periksa yang dianiaya oleh NM, itu saya ke rumah sakit Pertamina kan. Itu Loli itu ditanya sama Bu Ade, istri saya. Dan dia bilang, tanya, kamu ngomong hati ke hati dong. Dia bilang, ternyata itu tidak ada. Ya, tidak ada tante. Ini nggak ada. Ya sudah sih mau ngomong apa. Nah, sekarang ada keterangan yang berbeda, didukung oleh fakta-fakta. Ya, tugas saya kan membantu 7 bulan sudah. Nah, jadi saya tetap akan memberi bantuan hukum kepada Fadel dan keluarga. Oke, karena kita nggak tahu nih apakah perbuatan ini diketahui oleh keluarganya Pak Umar, saya nggak tahu, iya kan? Jadi sikap saya itu, ya, kami akan tetap bantu. Oke, terima kasih. Meskipun Bang, sudah mengeluarkan tentang Bang, reaksi keluarga gimana, Bang? Bang, abang akan tetap maju sebagai kuasa hukum, Bang. Iya atau mundur, Bang? Kan MA sudah memutuskan, Bang. Apa itu? Itu yang soal pembekuan. Pembekuan sumpah advokatnya sudah dibekukan, Bang, hari ini tidak boleh mengurusi lagi. Kan sudah saya bilang. Coba baca di pembekuan itu. Ada perintah di situ saya tidak boleh bersidang. Iya, ada. Tidak ada. Yang baru yang di Mahkamah Agung, Bang. Yang di Mahkamah Agung. Kenapa itu Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Abang setelah ditetapkan tersangka, Saya bukan saya berprestasi. Satu-satu. Saya sudah sangat berprestasi membantu dia. Dan saya tetap akan bantu dia. Kami tidak mengundurkan diri. Tadi rapat dengan Rahmat dengan tim. Kenapa? Karena kita mau tahu kenapa Loli begitu.
Oke bang, pertanyaan saya bang. Tapi supaya kalian ingat ya, dalam semua keterangan terbaru itulah yang dipegang. Gitu. Bang, apa pernyataan lo yang berubah sampai akhirnya Fadel jadi tersangka? Apa pernyataannya apa? Bang, pernyataan lo apa yang berubah? Bang, ngajuin pra peradilan nggak bang? Taruh ya. Reaksinya Fadel gimana bang awal Kan, bang? saya ingat ya. Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya, pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Abang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Fadel tadi mengatakan dengan Horas, selamat malam. Breaking news luar biasa. Kinerja kepolisian Polres Jakarta Selatan berbuah hasil atas laporan daripada ibu kandung Laura, yaitu Nikita Mirzani. Maka hari ini, malam ini, Fadel Bajideh resmi jadi tersangka. Resmi tersangka dalam kasus persetubuhan dan aborsi. Dan langsung ditahan oleh Polres Jakarta Selatan. Wow! Lelet, lama, tapi ternyata Polres Jakarta Selatan mampu merampungkan kasus laporan Nikita Mirzani, di mana hari ini penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara telah ditetapkannya Fadel Bajideh menjadi tersangka dan langsung ditahan. Nah, dalam hal ini kita sangat apresiasi sekali karena jelas proses daripada laporan Nikita Mirzani atas anaknya yang diduga menjadi korban persetubuhan dan juga aborsi yang dilakukan oleh tersangka itu mendapatkan buah manis. Dan di sini semoga ke depan itu bisa ada perkembangan signifikan dan semoga juga kasus ini bisa P21 dan bisa segera disidangkan. Karena kenapa? Agar menjadi sesuatu perkara ini menjadi terang. Luar biasa, luar biasa. Dan harusnya Polres Jakarta Selatan itu sudah bisa melakukan penetapan dan menahan daripada terlapor sebetulnya sudah jauh-jauh hari. Namun mungkin pihak Polres Jakarta Selatan ingin satu keyakinan, ingin suatu kepastian bahwa betul adanya persetubuhan dan juga adanya aborsi yang dilakukan oleh tersangka, maka hari ini luar biasa. Nah, selamat daripada Nikita Mirzani, perjuangan seorang ibu terhadap anaknya itu membuahkan hasil. Saya, Advokat Dr. Toga Situmorang, mendukung gerakan daripada kekerasan kepada anak, persetubuhan kepada anak, itu tidak boleh terjadi untuk anak-anak Indonesia. Karena anak-anak Indonesia, khususnya perempuan, itu adalah generasi penerus bangsa. Jangan dirusak. Biarkan mereka bertumbuh kembang. Biarkan mereka ceria seperti anak-anak
remaja seusianya 18 tahun ke bawah. Demikian, saya Advokat Dr. Togas Tumorang. Pada kesempatan di malam hari ini, bravo Polres Jakarta Selatan. Shalom. Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang Oke, jadi hari ini Nikita Mirzani double kill. Rasman dibekukan berita acara sumpah advokatnya, kemudian Fadel menjadi tersangka. Jadi sebagaimana yang kita ketahui ya guys, setelah 7 bulan proses hukum, akhirnya Fadel ditetapkan polisi sebagai tersangka. Tapi banyak juga nih teman-teman kita yang bertanya, Bang, kenapa sih penahanan Fadel ini hanya 20 hari? Yuk kita bahas. Nah, penahanan selama 20 hari ini sudah sesuai ya guys dengan pasal 24 ayat 1 KUHP, di mana setelah penyidikan selesai, tersangka biasanya ditahan selama 20 hari ke depan sebelum berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi menurut saya nih, sebenarnya dalam kasus ini bukan lagi soal mencari bukti baru, tapi lebih ke melengkapi berkas perkaranya Fadel agar bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu ke kejaksaan agar bisa disidangkan. Nah, tapi guys, biasanya jika berkasnya belum lengkap, jaksa meminta perpanjangan penahanan hingga 40 hari lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, apa alasan penahanan? Penahanan itu biasanya dilakukan berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHP guys, di mana alasannya biasanya ditakutkan tersangka melarikan diri, kemudian menghilangkan alat bukti, dan melakukan perbuatan pidana yang lainnya. Closing statement nih. Jadi guys, satu asas yang harus selalu kita ingat dalam kasus-kasus hukum. Dalam hukum pidana itu selalu berlaku asas praduga tak bersalah. Artinya seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Jadi harus tetap bijak dan selalu kritis ya guys dalam menanggapi kasus-kasus hukum, dan tidak mudah terprovokasi opini tanpa dasar hukum yang jelas. Saya hanya bilang kepada Fadel, Fadel kau berdoa pada Allah. Kalau dia memang jodohmu, kau pasti bersama dia. Tapi kalau bukan jodohmu, kau pasti tidak bersama dia. Kau berdoa saja, yang terbaik buat kau. Kalau tidak, sudah, kau ridho. Ya kalau tidak hadir, jadi kalau di ketentuan KUHP ya 112, jika memang 1 kali tidak hadir, kemudian 2 kali tidak hadir, 3 kali kita jemput paksa. Itu ketentuannya. Jadi mohon izin untuk VA, mudah-mudahan bisa hadir karena memang itu kewajiban. Jika memang sudah dipanggil, harap hadir dan memberikan keterangan penyidik Polres Metro Jakarta. Soal cowok lain, Del, gimana? Ada yang mau disampaikan nggak sih, Del? Ada yang mau disampaikan buat Loli nggak? Kalau misalkan itu, Fadel, kalau misalkan itu foto bener gimana, Del? Aduh, satu kata untuk Loli apa, Del? Om Rasmannya kemana? Del, gimana, Del, kalau misalkan itu foto bener bukan AI gimana? AI mana itu? Yang foto beredar Loli sama cowok lain. Itu fotonya beneran gimana? Ya udah biar nggak apa-apa. Berarti ikhlas, Del, ngalah, Del. Satu kata untuk Loli. Hah? Tetap I love you. Ini ada masuk ke pas. Gelangnya gue masuk pas. Jadi nggak usah nanya perasaan lagi ke gue. Oke, siap. Berarti Del pesannya apa, Del? Del pesannya apa buat Loli? Setelah foto itu. Pesan buat Loli. I love you Loli, itu aja. Tetap I love you, Del. Terus mau apa? Kalau misalkan ternyata fotonya benar, merasa dihianati gak jatuhnya, Del? Enggak dihianati. Biasa aja. Aduh, nggak percaya kalau Lauranya yang belum ngomong gitu. Ya udah, minggu depan dia akan ngomong. Karena setelah masalah ini selesai, Laura akan pergi lagi ke suatu negara karena dia pengen sekolah katanya. Ya sudah. Laura akan mengadakan sesi press conference. Yang akan disampaikan Laura nanti seperti apa, Bang? Saya yakin Laura akan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kebenarannya seperti apa. Tapi saya pasti akan membatasi dia untuk tidak menyampaikan hal-hal yang terkait dengan proses penyidikan. Ada batasan-batasannya, nanti saya sampaikan supaya kita tidak masuk kepada ranah yang menjadi kewenangan penyidik, seperti itu. Ya. Anak kecil dipukul sama orang tuanya biru-biru,
pidana loh, di LP kan loh. Ini Rasman seorang pengacara seenaknya dia dipukul oleh si Nikita Mirzani itu, tidak diproses. Emang Nikita Mirzani ini kebal hukum? Siapa sih di belakang Nikita Mirzani? Mau jenderal mau apa, kalau bermasalah pasti diproses. Kok Nikita Mirzani melebihi itu, ya? Nah, kita harus mencari tahu gimananya. Tapi ingat, Nikita Mirzani, suatu saat kau akan mendapat ganjaran, kau akan dapat kena batunya kau. Bun, kena ini Bun. Apa Nikita? Ini kan Loli di tangan Nikita Bun ya. Bun, menurut Bunda Loli balik lagi ke rumah terus di tangan Nikita sudah tepatkah atau gimana nih Bun? Harusnya tetap di istrinya Bang Rasman yang enggak. Kalau memang dia udah balik, dia udah nyaman, dia bilang sama Bang Rasman atau sama istrinya ya, Tante saya sudah nyaman, saya sudah jemput ibu saya, itu kan gak ada salahnya. Kok ditutup-tutupi? Ada apa ini? Benar gak keluarganya ngaku-ngaku keluarga? Hello, selama ini kemana aja keluarga-keluarga yang lain? Ya kan? Nah, saya memang kalau memang dia ada bapak, tolong bapaknya turun tangan, tolong bapaknya menyikapi persoalan ini. Hadirlah kau, ayah, ya, ayah Loli, hadirlah kau untuk menyelesaikan kisruh ini. Nggak kasihan kau lihat anak kau menjadi konsumsi publik yang menghancurkan kehidupannya, merusak moralnya, merusak harga dirinya, yang diumbar-umbar oleh ibu kandungnya sendiri. Bun, apa sih yang ditakutin Rasman kalau Loli ada di tangan kita? Apakah di... saya nggak tahu sejauh apa, ya. Bang Rasman itu kan tidak takut. Ulang Bun. Apa yang ditakutkan Bang Rasman kalau Loli ada di tangan Nikita Mirzani? Kalau saya rasa Bang Rasman tidak takut Loli kalau di Nikita Mirzani. Sebelum itu, jauh sebelum itu, Bang Rasman selalu bilang, ayo ketemu kita, ayo duduk kita, kau jemput anakmu, kau berdamailah dengan anakmu. Jika nanti kamu tidak bisa, saya bersedia memfasilitasi. Kan ada statement Rasman sebelumnya. Jadi dia tidak takut anaknya siapapun yang megang. Nggak ada urusan lah dengan Bang Rasman. Cuman pastikan anak ini benar aman. Karena anak ini dalam keadaan stres dan ketakutan. Coba kasih tahu Pak Rasman, saya keluarganya disetujui oleh KPAI, disetujui oleh PPA, disetujui oleh Polres, diketahui semuanya bahwa anak keponakan saya kami ambil. Mana Loli ini? Setuju Loli? Ya udah, selesai persoalan itu. Pasti itu yang diinginkan Rasman. Terus ya Bun, kalau misalnya ada kejujuran ya Bun. Iya. Jadi semuanya mesti harus transparan, apa adanya gitu. Iya. Jadi biar dari pihak Bang Rasman tuh tahu gitu kalau misalkan si Loli tuh aman gitu ya Bun. Iya, itu maaf ya, saya nggak ngerti juga. Itu istrinya Rasman itu memang sedih lah, Loli hilang. Mungkin ya karena kan? karena udah kayak dianggap anak kali ya Bun ya. Iya, karena dia merasa nyaman dipegangnya. Tante jangan tinggalkan saya, Tante bawa saya ke rumah Tante. Bang Rasman nggak mau, istrinya Rasman nggak mau bawa sembarangan anak orang. Takutnya disalah pahami. Iya, ini digoreng lagi karena dia bilang nggak bisa, kamu nggak bisa di rumah saya. Sebenarnya sih bukan yang nggak bisa ya Bun, karena takut nanti orang-orang berasumsinya beda gitu kan. Ya. Yang tadinya niat kita baik, tapi orang-orang menilainya nggak baik kayak Ya, gitu. Itu Mungkin dia. yang ditakutin. Ini kan kali. terjadi pro kontra ya, terjadi pro kontra. Ada kata orang, Loli ini anak durhaka, Loli ini jangan dibantu, sedangkan orang tuanya aja dimakinya, apalagi kita nanti. Kan ketakutan orang seperti itu. Ya? Tapi nah, ya ada kontra, ada pro lagi. Ya kasihan Loli, ibunya seperti itu. Ibunya mendidik tidak benar. Ya dia melakukan hal-hal yang tidak pantas diperlihatkan di depan anak dan keluarganya. Ibunya tuh begini begitu. Sedangkan itu aja diumbarnya di depan umum. Ya kan? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore ini.
Ada pertanyaan? Udah? Cukup Bunda. Oke. Ya. Terima kasih Bunda. Jadi persoalan loli ini, kalian semua ya, Kanit PPA, ya, Kementerian PPA Lani, AI, Komisioner KPI, kalian pasti akan saya sikat secara hukum dan administrasi. Saya mengerti aturannya, ya, karena kalian berbohong kepada saya. Dilarang ketemu, bukan tidak bisa, dilarang bertemu. Satu, tidak mempunyai hubungan darah. Yang kedua, bukan orang tuanya. Yang ketiga, bukan walinya. Dilarang, bukan lagi tidak boleh, dilarang. Kau nggak malu ya? Kau tidak malu? Padahal, maaf, Loli itu ngomong, kau tidak pernah dampingi dia sekalipun selama 5.000 bulan. Tapi kok kau ngomong di media ABC? Di mana harga dirimu sebagai seorang lawyer? Ulang tahunnya. 28 Mei ulang tahunnya Loli. Kalau bersamaan dengan itu dia melamar, emang ada larangan? Enggak kan? Okay. Dan kalau diterima lamarannya juga nggak ada larangan. Gue heran sama nih pengacara satu. Heboh dikit-dikit kejodohin antara si Pergedel sama si Loli. Ini pakai bilang mau ngelamarin Loli buat Fadel di ulang tahunnya Loli dan ketika usianya udah 18 tahun. Kenapa nggak ngurusin kasus ente aja bang? Kenapa harus perjodohan itu? Gak ada pembahasan lain kah? Ada apa ini? Gue bingung nih pokoknya. Ntar perkara Loli punya pacar baru, dikirimin foto sama orang, dikiranya hoax. Langsung dibahas. Terus urusan ente apa bang? Gue kadang ngakak sendiri gitu. Lagian baru kali ini gue ngeliat orang kayak Pergedel ini enak banget. Kenapa bisa begitu? Lo lihat waktu dia wawancarain, selengean anjir, cengenges, kayak orang gak ada dosa gitu. Kayaknya mereka berdua ini kesenangan kalau disilaturahmin sama netizen Indonesia deh. Karena dari awal yang dibahas itu perjodohan Loli ame Pergedel. Kata Niki, kenapa nggak dijodohin sama anak lo aja bang si Pergedel bang? Kenapa harus banget ame Loli? Itu udah perjodohan yang sulit banget antara langit ame bumi tuh. Masih aja dipaksa buat nembus ya kan? Jadi gimana pendapat kalian? Coba kalian komen di bawah deh. Jadi saya berprinsip, urusan Fadel nomor 2. Iya toh Fadel, katanya kuasa hukumnya lu profesional, katanya advokat papan atas segalanya asik. Tapi nyatanya, empret lah. Ya, karena nyata-nyatanya perkara hukum yang menjerat lu terkodel-kodel hanya menjadi prioritas kelas kedua. Dan itu disampaikan oleh kuasa hukumnya lu sendiri. Hanya prioritas kelas kedua. Bukan kelas utama. Karena nyata-nyata yang jadi prioritas kelas utama adalah kasus hukum yang menjerat kuasa hukum lu sendiri. Duh, jadi kasihan. Ya, terkodel-kodel, gimana mau ngurusin perkara hukumnya lu? Kuasa hukum lu sendiri aja punya perkara hukum? Makanya terkodel-kodel, kalau cari kuasa hukum minimal yang kelihatan lehernya lah gitu. Minimal juga, ya minimal maksimal, kerah bajunya nggak berdiam diri di pipi gitu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Akhirnya, saya mohon undur diri dari hadapan para sahabat sekalian dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.